Karena kedudukan Jessica sekarang gitu ya sedang berada di dalam tahanan. Apakah negara itu mampu untuk memproteksi dia dari kemungkinan ancaman-ancaman yang muncul, risiko-risiko yang mungkin nantinya itu menyerang Jessica secara personal ya. Hola netizen yang tercinta, nama Mahfud MD ikut disorot dalam kasus kopi sianida. Netizen yang terhormat ramai membanjiri akun Instagramnya. Saat ini kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso pada tahun 2016 lalu kembali mencuat ke publik. Hal tersebut karena munculnya sebuah film dokumenter yang berjudul Ice Cold Murder Kopian Jessica Wongso. Banyak sosok yang mencuri perhatian publik setelah kasus kopi sianida kembali dibahas. Salah satu sosok yang disorot publik dalam kasus kopi sianida adalah Mahfud MD. Mahfud MD ikut disorot dalam kasus kopi sianida setelah namanya disebut oleh ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Dalam podcast Karni Ilyas, ayah Mirna Salihin menyebut nama Mahfud MD di sesi wawancaranya. Setelah nama Mahfud MD disebut oleh ayah Mirna Salihin, sontak itu menjadi sebuah pertanyaan baru di kalangan publik. Akun Instagram pribadi Mahfud MD pun dibanjiri komentar netizen yang budiman terkait kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso. Hingga saat ini belum ada tanggapan langsung dari Mahfud MD terkait namanya yang ikut disorot dalam kasus kopi sianida. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Tanpa dua alat bukti, tanpa dua saksi, tanpa otopsi mayat, tanpa ditemukan sianida mematikan di mayat, Jessica di-framing dituduh dihukum pembunuhan berencana. Sekarang netizen aja udah pinter-pinter banget kayak gini nih guys. Dan semua viti kalian itu yang mengungkapkan kejanggalan itu ditonton tahu sama Pak Otto Hasibuan, sama yang mereka yang suka podcast. Jadi tuh kayak seru banget gitu loh. Dan videonya itu keren banget dan bermanfaat banget. Pak Otto aja sampai dia geleng-geleng banget kan lihat video-video yang misalnya si A ngomong ini langsung ditentang sama yang ini langsung dibuktikan gitu. Serius sih, keren sih. Lanjutkan terus ya yang bikin viti bagus itu. Dan anak-anak sekarang tuh kreatif banget sumpah. Ini kalau dulu kasusnya Jessica zamannya udah yang TikTok udah sebesar ini, kayaknya Jessica nggak mungkin dihukum deh. Kayaknya netizen ini lebih jago daripada si mereka yang mereka itulah yang punya Polda, ngerti kan maksudnya? Sekarang kayaknya nggak ada lagi deh yang punya Polda. Yang punya Polda juga udah di dalam kan dengan kasus yang lain. Kayaknya itu karma nggak sih? Ya udah, yang penting kita kawal terus, di-up terus. Yang fitinya keren-keren lanjutkan, dan kita juga sebagai netizen dan hashtag Justice for Jessica itu sekarang udah 300 juta guys. Keren banget emang, the power of netizen. Lanjutkan, bye. Oke, baru aja lewat beranda mengenai warning call untuk Jessica dan lawyernya yaitu Pak Otto Hasibuan. Dan aku setuju banget dengan bapak ini gitu ya. Karena kedudukan Jessica sekarang gitu ya sedang berada di dalam tahanan. Apakah negara itu mampu untuk memproteksi dia dari kemungkinan ancaman-ancaman yang muncul, risiko-risiko yang mungkin nantinya itu menyerang Jessica secara personal ya. Even itu mungkin ada ancaman atau mungkin ya entah pembunuhan dan sejenisnya ya yang kita tidak tahu. Pokoknya ada risiko seperti itu. Dan juga kepada Pak Otto Hasibuan selaku lawyer begitu. Dan yang perlu digarisbawahi bagus banget nih dari bapaknya ini mengatakan bahwasannya kita di sini tuh sedang memperjuangkan kedaulatan, memperjuangkan kebermanfaatan dan keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Karena pada hakikatnya siapa yang salah dia harus dihukum, dan siapa yang benar maka dia harus memiliki keadilan gitu ya. Dia harus dibebaskan dan dia harus benar-benar dilindungi oleh negara. Dan di sini disclaimer bahwasannya aku tidak bilang bahwa Jessica dan Pak Otto benar, Jessica dan Pak Otto salah, atau mungkin pihak dari jaksa dan bapaknya Mirna salah ataupun benar, tidak. Tetapi dari sini setidaknya ketika memang ada hal-hal yang patut untuk dicurigai dan juga ada kejanggalan dalam putusan hakim atau putusan pengadilan, maka sudah seharusnya yang dikejar adalah keadilan itu sendiri begitu. Jadi keadilan inilah yang nantinya harus kita tegakkan gitu ya, terlepas dari bagaimanapun kompleks dan rumitnya kasus ini. Bener-bener salut dan tabik banget sama para penegak keadilan di Indonesia yang masih menjunjung tinggi integritasnya. Salam sehat selalu ya Bapak Ibu semuanya. Semoga perjalanan Bapak Ibu semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Kopi terakhir Mirna. Kalau berbicara soal kasus sianida yang belakangan ramai kembali, pegangan saya ya pernyataan Hotman Paris yang ini.
Jessica, kalau saya jadi timnya, 2 bulan terakhir sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, saya harus suruh ibunya Jessica itu nangis-nangis ke publik. Bagaimana anaknya ditahan tanpa ada bukti. Tapi entah kenapa, anaknya ini, ibunya ini kok disimpan terus. Padahal kalau seorang ibu nangis-nangis depan publik, pasti Kapolri, Kapolda akan tersentuh hatinya. Mungkin istrinya yang tersentuh. Gimana sih Pak, gitu kan? Ya, kayak kemarin di persidangan kemarin ya. Jadi Anda ini membuka trik bagaimana seharusnya mengambil opini Benar, publik. ada waktu kemarin. Jadi fakta hukum menjadi nomor 2, yang penting opini. Itu adalah realita. Itulah realita. Sebagai seorang pengacara kawakan, tentu Hotman Paris benar-benar menyadari betapa kuatnya pengaruh opini publik terhadap proses hukum. Terkadang, dengan nalih memenuhi rasa keadilan di masyarakat, sudah cukup menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman. Lalu pertanyaannya, dari mana opini publik terbentuk? Jawabannya dari media. Sekarang ini, kasus cyanida kembali mengemuka setelah Netflix merilis dokumenter yang berjudul Ice Cold, yang mengungkapkan beberapa kejanggalan dalam kasus itu. Kemudian, publik ramai-ramai kecam ayah Mirna. Padahal dulu itu, Jessica yang jadi korban penghakiman publik. Hal ini tidak lepas dari bagaimana peran media membingkai pemberitaan tentang kasus ini. Beberapa penelitian telah menyebutkan bagaimana kejamnya media memonjokkan Jessica sebagai tersangka. Seperti analisis Nur Sitasari yang menyebut media sekelas Kompas dan Metro TV merepresentasikan Jessica sebagai seorang pembunuh dari kalangan atas yang kejam yang memiliki kelainan seksual. Ini benar-benar pemberitaan yang diskriminatif. Jadi, kalau publik mau mengkritik, jangan lupa ke media-media juga yang telah membangun kesadaran publik waktu itu. Dan dengan opini publik yang semakin luas mendukung Jessica, bukan tidak mungkin Presiden memberi gerasi kepada Jessica. Karena hanya itu instrumen hukum di Indonesia yang tersedia untuk membantu Jessica sekarang. Cyanida, masyarakat Indonesia terus-terusan di dalam pemberitaan TV, TikTok, Facebook dan semuanya lah tentang cyanida, kasus Mirna dan Jessica ini aja dibicarakan. Jadi hari ini aku mau kasih tahu mereka-mereka yang terlibat kasus kematian si Mirna ini, mereka-mereka yang diuntungkan, yang dibahagiakan dengan adanya hukuman si Jessica. Biar kalian tahu, gini, biar semua masyarakat Indonesia biar sadar tahu kalau hukum di Indonesia ini masih morat marit, biar tahu membuat satu kebenaran supaya semuanya yang akan terjadi hari ini, besok dan sampai selama-lamanya nggak ada lagi yang salah, ya kan supaya semuanya advokat-advokat, pengacara-pengacara boleh membantu masyarakat yang terzolomi, teraniaya. Ini dengan kasus si Jessica ini, semua masyarakat Indonesia sadar sesadar-sadarnya kalau bangsa ini memiliki hukum yang masih porak-poranda, morat marit, nggak ada tukangnya yang mau membetulkan. Jadi biar ku kasih tahu, ada 3 oknum polisi diuntungkan dalam kasus Jessica ini. Pertama, catat ya catat, ambil pulpen kalian kayak gini, kayak buku, ambil. 1 Krisnamurti, kedua Ferdi Sambo, ketiga Heri Iriawan. Hari ini kita menjelaskan si Krisnamurti. Orang pertama si Krisnamurti ini yang membuat satu penyidikan, diambilnya 2 anggotanya tadi, si Ferdi sama si Heri. Pada saat itu dia komisaris, ketua, direktur, tak apalah, bidang kriminal di Polda Metro Jaya Jadi kalian mari sini, kalian semuanya ya, yang suka kali nonton kasus Jessica ini dari dulu tahun 2016, mama, orang muda semuanya lah, para netizen, biar ku kasih tahu kayak mana si Krisnamurti ini bisa kita bilang dia terlibat satu sinkron, satu frekuensi dengan si Profesor Edward. Kedua, jaksa penuntut umum. Ketiga, si Akong yang sering kali ngasih tutup mulut. Keempat, kalian lah para netizen yang mendukung kalau si Jessica itu benar memasukkan racun cyanida ke kopi si Mirna, ya kan 1, si Krisnamurti inilah orang pertama-tama kali yang mengatakan kalau si Mirna itu mati kena racun. Kayak gini dia, keluarga si Mirna ini kan gini, udah kalau udah matilah anakku, yang penting dapat asuransi kan gitu ya kan. Datanglah ini si Krisnamurti, dia bilang lagi nih, Kong, itu anakku mati kena racun. Jadi dari mulutnya lah keluar pertama-tama perkataan si Mirna kena racun. Padahal pada saat itu belum ada otopsi, belum diotopsi. Kedua, si Krisnamurti inilah yang harus benar-benar bertanggung jawab. Entah kayak mana pun nanti ceritanya, besok lusa dan entah kayak mana lah para advokat nanti yang membantu si Jessica ini, Kamarudin Simanjuntak, si Hotman Paris, Johnson, semuanya lah, aku lagi. Kita menuntut karena yang kedua ini si Krisnamurti inilah benar-benar harus bertanggung jawab
si Jessica ini dihukum 20 tahun penjara. Ketiga, para netizen harus tahu, Krisnamurti inilah yang mengancam si Jessica waktu dalam tahanan, Kayak mana lah coba? Apa nggak menyedihkan ya kan, Pak Otto aja nangis dengar cerita si Jessica. Keempat, inilah polisi yang menakut-nakuti si Jessica. Tahu kalian apa katanya? Jessica, aku ini baru nembak teroris. Coba, kalau si Jessica mungkin pada saat itu takut ya kan. Kalau aku enggak, mau 1000 teroris kau tembak itu nggak urusanku. Aku bilang sama dia, aku sama polisi manapun nggak ada aku takut. Pernah kemarin tau kalian ya, aku ditangkap bawa mobil, nggak ada SIM, nggak ada STNK. Aku udah palak kali nih dengan kejadian-kejadian yang ku alami dalam hidup ini. Ditanya mana SIM, mana STNK, nggak ada. Kenapa mana? Udah ku buang, ku bakar. Kok dibuang rumah? Suka hatiku lah, bilang polisi. Kan suratku, SIMku, hatiku mau ku buang, itu lah kan. Tapi Jessica kan nggak berani dia kan, ketakutan dia diancam. Kelima, itulah si Jessica. Oh, itu si Jessica. Si kelima, si Krisnamurti inilah yang sudah memaksa. Kalau bilangnya kayak gini, Jessica kok ngaku aja kalau memang benar kau sudah memasukkan racun ke kopi cyanida itu, ke kopi si Mirna yang membuat dia mati. Itulah kata si Krisnamurti. Dan sampai detik ini si Jessica nggak mau ngaku orang dia nggak ada buat, nggak ada bukti. Iya kan, Dia bilang kayak gini. Udah ada CCTV-nya Jessica. Kalau tanganmu itulah yang menaruh ini racun di meja itu di kopi si Mirna. Oh, CCTV. Kawannya kan itu ahli penghilangan CCTV, ahli mengobrak-ngabrik apalah nggak tahu lah. Kuliahnya itu Sambo. Jadi CCTV itu kan nampaknya tangannya, entah tangan gundurwo, entah tangan kuntilanak. Kita kan nggak tahu kan, Itulah alasan mereka. Si Akong juga bawa CCTV, menunjukkan tangan-tangan gini. Menaruhkan ini ke kopi si Mirna. Entah tangan siapa nggak tahu kita. Kalau kurasa tangan kuntilanak. Keenam, si Krisnamurti inilah yang sudah merendahkan, meremehkan, mengintimidasi si Jessica. Dia bilang gini, Jessica, itu pengacara kau itu nggak mau lagi ngurus kau. Pengacara kau itu udah ngalah. Pengacara kau itu nggak kau bayar, jadi udah nggak ada lagi mau tahu. Dia bilang kayak gitu. Masa bisa seorang polisi kayak gitu cakap sama seorang tahanan yang udah dalam depresi ketakutan. Untung nggak mati terduduk si Jessica ini kan, ya kan, Keenam, si Krisnamurti inilah orang yang menggagalkan otopsi untuk mayat si Mirna. Kalian biar tahu. Jadi dengan alasan inilah para pengacara advokat, Hotman Paris, Otto, semuanya lah termasuk aku ngotot. Kalau nggak ada si otopsi, berarti Jessica layak untuk dibebaskan. Bertanggung jawab negara. Keuntungan yang didapat Krisnamurti ini sejak dihukumnya si Jessica 20 tahun penjara. Dia dulu hanya perwira menengah di bidang kriminal kejahatan di Metro Jaya, Polda Metro Jaya. Tapi setelah 2016 dia naik pangkat bintang 1. Dicalonkan untuk jadi Wakapolda Lampung lagi. 2017 dia dapat bintang 2. Jadi inilah mereka-mereka yang udah berbahagia di atas penderitaan orang lain. Jadi menurut kalian gimana, kalau nanti benar si Jessica ini nggak menaruh racun, kan dia udah 7 tahun di penjara kan? Berapa harga harus dibayar? Apakah si Krisnamurti ini harus tenang-tenang saja? Nggak mungkin ya kan, Taruhlah ada hukum karma. Hukum karma itu kan nanti nggak bisa kita lihat, ya kan? Jadi Pak Presiden Jokowi tolong bertanggung jawab ya. Dan semuanya Pak Menko Polkam. Itu semuanya orang yang sudah satu sinkron, satu frekuensi dengan Pak Otto, Dr. Richard, Deddy Kompuser, Mama Iyes, dan semuanya lah, Dr. Jaja, itu satu sinkron. Dan kalian para netizen yang pro bukan pro, yang ngerti hukum, yang otaknya waras. Nah, banyak kali di Indonesia ini otaknya nggak waras, kayak si Akong, ngada-ngada, ya kan, Udah itu netizen ini mau dijodohkan pula aku sama si Akong. Kalau masih ada uang asuransi aku mau. Oke lah ya.